Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai ini malam Allah masih memberikan ke kita umur panjang. Alhamdulillah. Bu, ini terang Bu. Hei. Sehingga malam ini Allah masih berikan ke kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan. Tidak ada orang yang punya ada Bu. Nyo kadang umwalai panjang badannya tak sehat. Ada Bu? Lai. Bu, mencari kemari Bu. Ya, supaya nyo kada dijago-jagonya mengentu atuh. Nyo akhir-akhir Ramadan ko masaji antah masaji na lapang atau jamaah nang ketek ragu wa. Biasa kayak gitu. Tapi alhamdulillah awak di siko lain masih ramai gitu kan. Lain masih nampak keramaian awak gitu kan. Kadang ada umur panjang, badannya sehat, tapi waktu luang kalau masaji ndak doh lah doh. Mulai kalau akhir Ramadan go. Nyo kini sibuk ka tampe babuku tu anu mo tu bubar. Ndak bubar doh. Siap buku itu kan berseraak lah tu. Tu ramai tu. Mall-mall ramai kini tu. Basasak di luar. Ramai. Tapi alhamdulillah awak aduh kini go disiko. Maka ini adalah suatu karunia dan nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Umur panjang, badan sehat, waktu luang aduh karo masaji dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu kita istiqomah sampai akhir. Jangan akhir Ramadan loh. Akhir hayat. Hei. Tuh kalau akhir Ramadan sudah Ramadan bah. Selamat tinggal masjid gitu. Oh, kacau. Ya, sampai akhir hayat. Baik Bapak Ibu, selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Muhajirin yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita perwakilan, mana? Nggak ada lah dong. Itulah. Sekolah ada pesantren Bu, ledo 10 orang, lebih ya? Wow, 60 orang sedoh ya. Masya Allah, kan luar biasa tuh. Tapi alhamdulillah lah, dia ada 1, 2 kali itu. 3 tu sibuklah dengan dunianya tuh. P5 gitu kan, lumayan lah gitu kan.
Kan lai tiba ada masjid mah. Dah ada lanjut. Lanjut. Tak ada. Ya, kami dunia kami loh gitu kan. Baik Bapak Ibu. Ya, nampak awak sama-sama di dunia gini kok. Alhamdulillah sampai malam ini dan sekarang kita sudah berada di babak final. Babak final. Siapa yang akan nanti sampai sukses mendapat yang namanya ketaatan, ketakwaan, mendapat ghufiralahu dari Allah itu, mari kita raih, kita kejar dan kita bertahan. Semoga Allah memberikan itu kepada kita bersama. Baik Bapak Ibu panitia yang mengamanahkan tema kepada kita, ini temanya dampak sifat sombong dan ria dalam kehidupan. Tapi orang sombong dan ria tu nak tiba doh wala caranya. Tu tak tahunya doh. Antu awak sana merasai risiko dia. Pindah bah doh, nampak ada ilmu kalau ada ilmunya kan awak bisa menghindar tuh. Tapi ini ada dua tema nih Bapak Ibu. Kalau awak cari dalam kajian ilmu tauhid, ini kajiannya panjang. Sombong, ria. Itu dua itu. Enggak salah. Saya sebelum ini kodoh. Itu harus bersambung. Bersambung sudah apa kok? Sudah Ramadan kok. Wirid gitu kan. Yuk kok zona lain silakanlah. Nampak kok ada kajian itu gitu kan. Kan ini ada dua tema. Sombong itu banyak pembahasannya. Ria itu juga ada pembahasan rinciannya. Baik Bapak Ibu, kita sekelumit saja. Kita coba. Alhamdulillah, ini semenjak saya tinggalkan masjid ini sangat luar biasa perkembangannya. Sudah gagah, megah. Dulu mau kemari curang di bawah tu. Bisa tajun bawah tu. Ya baik ya, mencari saya camas awak dua camas mencari ya. Kini Masya Allah luar biasa. Asal-asal masuk masjid Al-Hakim luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi kau dapat andanya Bapak Ibu yang satu. Bahasa Minang kan satu. Bahasa Indonesianya foto sata. Yang ikut membangun menyumbang ke masjid kau dapat ikut lah ibadah sih kau. Jangan menyumbang saja. Bagi setari tapi awak nak ibadah sih kau doh. Kan rugi awak, nikmatilah. Ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sifat sombong Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 40. Ini tema yang pertama. Yang kedua kalau sempat waktu nanti kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Ayat 40. Kalau ada yang bisa lihat, biar di rumah ataupun nanti dalam kegiatan-kegiatan lain. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, lagi menyombongkan diri kepadanya, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Pintu langit di situ dalam ilmu tafsir doanya tidak makbul, tidak diterima oleh Allah. Wala yadkhulunal jannah. Dia ada dua larangan di situ itu. Dan yang kedua, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau sombong. Bu, lai terang Bu. Hello. Lai Bu, awak sedang baca ayat Quran Bu ya? Supaya tidak kena elok. Kalau ingin masuk sarugoh juga kata Allah, kalau ingin doa diijabah, hatta yalijul jamal fi samil khiyat, sampai untuk masuk ke dalam lubang pinjai. Pinjai ibu tahu? Gadang ketik lubangnya. Lain masuk untuk ke dalamnya. Banang sepayah, kadang mencucuan tak kemalu payah tu. Tak tolonglah kena cucu. Lah, kuntun akan masuk. La yumkin, tidak akan mungkin itu. Itu keterangan bagi orang-orang yang sombong. Jadi bahaya sifat sombong itu. Baik. Maaf Ustaz, tidak minta iya ke doh? Gitu. Memang dibatuk ke? Iya doh. Alah. Baik, Bapak Ibu hadirin, yang dikecian sombong dalam Islam.
Kuah. Apakah memakai batu cincin? Apakah pakai mobil gonta-ganti? Pakai rumah yang mewah? Pakai baju yang serba rapi setiap hari malahan gantinya? Tidak. Allah itu indah dan cinta suka kepada yang indah. Sombong dalam Islam batarul haqq wa ghamtun nas. 2. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Lai terang Bu? Ndak pakai mic, lai terang. Oh, suara karih itu mah. Ya, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, itu sombong. Jadi kalau adonan banah disampaikan deh orang, biar orang gadang, biar orang kete, biar masyarakat sia saja tarimo. Kalau ditolak sombong, ya. Meremehkan orang lain, mungkin strata sosialnya di bawah awak. Orang tuh pakai sepeda, awak pakai oto. Orang tuh mungkin ndak ada ekonominya biasa di bawah, kita di atas. Kita remehkan orang lain, sombong, iya. Jadi hanya 2. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi orang lain tidak boleh diremehkan, walau seperti apapun. Kalau kita remehkan, kita sombong, iya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makhluk yang pertama sombong adalah siapa, Bu? Si Ubil. Si Ubilih disuruh sujud ke Adam, dia tidak mau. Allah nyuruh sujud itu bukan untuk menyembah, itu tauhid itu, tapi penghormatan. Karena yang berhak disembah itu hanya Allah. Tidak boleh nyembah kepada yang lain. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tak kala Allah menyampaikan, seluruh penduduk surga, engkau diri sujud ke Adam, semuanya fasajadu, sujud, illa iblis, kecuali iblis. Tunjuk tu. Maka seperti itu, dia itu aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri. Tuh, ingat, menolak, menyombongkan diri. Bukan hanya menolak, tapi juga membanggakan diri. KCE, khalaqtani finnar, kami diciptakan dari api. Wa khalaqtahum min tin, inyo diciptakan dari tanah. Masuk kami ke sujud lah ke inyo, ndak mungkin tu do. Sia gitu. Sia inyo lah ke menasihati awak. Patang ko lah iye ora. Bahasa lemo nampak saja awak ora. Ndak ada itu do. Itulah meremehkan itu. Menolak, meremehkan. Maka apa yang terjadi? Yang namanya iblis itu bukan keluar, tapi dikeluarkan. Dia hebat, ilmunya banyak, dia duluan dari awak masuk surga, berada di surga, tapi karena hanya satu, kesombongan dan menolak kebenaran, meremehkan yang lain. Kan remehan itu Nabi Adam tuh, inyo dari tanah, kan remehkan itu, kami kan dari api. Ndak mungkin doh, gitu. Maka dia dikeluarkan. Ingat itu, iblis sudah ratusan tahun berada di surga. Karena sombong dikeluarkan. Ingat, kita belum pernah masuk surga. Siap-siap tuh, kalau sombong harapan selesai, tak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ajan 9. Kurang setengah jam. Baik. Apa penyebab manusia sombong tuh? 1. Karena harato. Banyak manusia sombong karena harta. Ingat itu. Karena kekayaan. Tidak boleh orang lain diremehkan. Kok kayo lah si karun lah sampai kini, walaupun karun tu ndak ada, harato masih ada. Tasawuf itu di kawan dua. Nama bu tu ni yang dalam masa itu harato karun saja. Anta di mau sobok je karun dia ndak ada. Tapi kok tanamu harato karun tu.
Kalau kaya, enggak ada ukurannya. Bandingannya enggak ada. Manusia zaman sekarang enggak ada. Gudangnya saja, kuncinya, anak kunci gudangnya itu yang bawa bukan manusia. Enggak taluk diorang bodoh. Binatang yang bawa onta bukan 1, 2, 3, lebih. Di dalam riwayat awalnya Qarun itu orang baik, sangat hidup sederhana. Tapi begitulah Allah menjadikan tanda-tanda kekuasaannya. Dia punya kekayaan yang lebih di mana-mana, dan dia punya juga yang namanya konco palangkine. Untuk menghilang-hilangan orang. Itu siap tu kok sekian hilangannya. Tidak aman tu dah. Gitu. Ya. Jadi hati-hati. Akhirnya apa terjadi? Tenggelam. Kena harta. Tidak boleh. Harta ini tidak ada apa-apanya. Dalam pandangan Allah tidak ada. Karena kekayaan juga. Karena pangkat, jabatan dan kedudukan. Manusia itu bisa sombong? Bisa. Contohnya, manusia yang paling sombong, bahkan sampainya mengaku sebagai Tuhan. Siapa? Firaun. Itu adalah karena jabatan, pangkat. Diangkat 5 tahun, minta celai. 10 tahun, minta lo celai. 3 periode, minta lo celai. Sekian periode, minta lo celai. Ingin semua duit, minta lo celai. Ingin disembah dan ingin jadikan sebagai Tuhan. Ingat itu. Tapi sehebat-hebat Firaun, yang karih, yang ganas, yang bahaya hanya Firaunnya. Anak Firaun kan tak ada kuasa. Bini tak ada, paman tak ada. Tak ada masalah tu. Ada suatu zaman nanti kata Rasul, itu lebih bahaya dari Firaun. Lebih bahaya dari Firaun. Jadi kelompoknya itu menguasai. Bisa-bisanya jual suatu negaranya tu. Kata Rasul seperti itu. Entah kapan, wallahu alam, tak tahulah gitu. Jadi karena pangkat, kedudukan, jabatan, manusia bisa sombong, iya. Saya lihatlah tu. Orang paralu sadoe di jalan tu saya lihat tu. Orang paralu sadoe. Kejalan lu orang mati dah ada. Kurang duit ni bo. Sama je wak. Sama-sama pai karajo. Contoh di Indonesia ni tidak ada, tempat lain gitu. Karena anak dan turunan bisa terjebak ke dalam kesombongan. Mohon maaf, apalagi kalau tinggal di komplek. Teman belum punya anak, awak setiap hari membuang-buang anak mungkunya. Kalau bini dan buang-buang tak apa, aku anak. Gitu. Hati-hati itu. Tersinggung kawan. Jadi kalau komplek memang kayak gitu, namanya kompleks. Rumit gitu. Karena turunan. Hati-hati. Karena ilmu, manusia bisa terjebak dalam kesombongan, bisa. Makanya tawadu. Makanya kalau di Minang tuh semakin berilmu semakin marundua, semakin barisi semakin marundua. Itu ya ilmu padi itu. Tawadu namanya itu. Jadi bisa bermacam-macam penyebab kesombongan yang ada kepada manusia itu. Maka oleh sebab itu mari kita hindarkan bahaya sombong tersebut. Kata Rasul, 1, orang yang sombong tidak berhak masuk surga. Titik, tidak pakai koma. La yadkhulul jannah, tidak akan, dalam di sana larangan, tidak akan masuk surga man kana mithqala dzarratin min kibir, yang di dalam hatinya, dalam kalbunya terdapat sifat sombong walaupun sebesar zarrah, sebesar biji zarrah. Zarrah itu contohnya tu. Kalau di kampung apa biji sawi namanya tu. Nampak yang lu itu lah. Biji bayam, bayam sawi dia kakak tu mah. Lah. Walaupun sebesar itu, kalau ada dalam diri, la yadkhulul jannah kata Rasul, tidak akan masuk surga. Maka buangi, hindarkan, jauhkan sifat sombong tersebut. Tidak boleh. Hadirin kaum muslimin, masuk ke dalam neraka dengan hina dina. Itu Al-Quran yang tadi hadis. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau menyembah kepadaku. Jadi orang yang paling sombong, orang yang tidak solat. Manusia yang tidak solat, manusia yang paling sombong kepada Allah. Saya dakhuluna jahannam dakhirin. Mereka nanti akan masuk ke dalam jahannam dengan hina dina. Jadi kasarugo indak kanarako iyo. Maka hati-hati dan waspada kita, jauhi sifat sombong. Karena tema yang Bapak Ibu kasih adalah dampak sifat sombong. Jadi bahaya. Ini sepintas sekilas saja ulayannya yang kita sampaikan. Dan juga Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu baru cie urutuh. Hari lah jam 9. Labu pulang oleh. Hah? Ndak beko ibu kau labu warna kau. Ibu Ibu dah kayaknya ibu jauh lah. Baik, ria sedikit, ini selesai ini. Ria itu maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Bukan nama orang, tapi sifat. Kalau ada yang bernama ria, ganti. Kalau nama ganti, lanjutin salah. Ria itu adalah suka pamer. Mohon maaf kalau ada yang bernama ria sih kok. Suka pamer, berbuat bukan karena Allah. Makanya bagi nama tu elok. Ndak salah nama saya itu. Siapa namanya? Ini dari Al-Quran kami ambil. Yo siapa namanya? Jahannam. Arti itu bu, neraka. Ada juga cik lain, pihak banun. Pihak itu ada. Padusi. Di Minang kan? Banun itu bahasa Arab tuh. Laki-laki. Kalau perempuan banat. Upiak banun, upiak ke laki-lakian, bencong. Hati-hati yang malaluan cucu. Piak banun, piak bencong, bencong cucu itu mah. Badoan cucu bencong. Contoh. Tapi contoh nasa warna itu. Kalau perempuan banat. Baik Bapak Ibu, bahaya ria adalah dapat menghapus pahala. Layak dojo pahala yang dikarajuan Nabi. Tidak ada guna. Dijauhi oleh Allah. Dia celaka di akhirat nantinya. Amalnya tidak ada guna. Tidak diterima oleh Allah. Hilang pahalanya. Cari dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 264. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil man wal adan. Janganlah engkau menyebut-nyebut pemberianmu, janganlah menyakiti orang yang menerimanya. Ini dicontohkan dengan sedekah. Jadi kalau ada sedekah jangan disabui-sabui, jangan tersinggung orang yang menerima tu. Seperti orang yang menginfakkan hartanya, yaitunya orang yang berbuat ria kepada manusia, pamer. Nanti dalam An-Nisa 142 juga ada ciri orang-orang yang ria itu. Dan dia itu di akhirat nanti sangat-sangat luar biasa. Maka kata Allah, famathaluhu kamathalin safwanin alaihi turab. Bagaikan atau perumpamaan mereka itu seperti batu yang licin. Batu yang licin, di atasnya ada debu. Ada batu, di atas batu itu ada debu. Batu kok licin. Kemudian batu itu ditimpa oleh hujan. Hujan nyampuk di hujan batu itu, maka apa yang terjadi? Tidak ada satupun debu yang bekas yang ada di atas batu yang licin itu. Seperti itulah orang yang berinfak, orang yang memberi, orang yang berbuat, orang yang melakukan sesuatu karena ria. Ini simpul saja kita sampaikan itu. Ria adalah syirik khafi. Ingat, syirik khafi. Syirik khafi itu syirik tersembunyi dalam diri.
Makanya bahaya riya itu. Di dalam Al-Quran juga surah Al-Ma'un, orang yang riya itu adalah penduduk neraka. Ujungnya alladzina hum yuraun. Kan tahu kita itu orang-orang yang riya. Jadi orang riya itu adalah sangat bahaya sekali, dan tidak ada manfaat yang dilakukannya terhadap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan, hindarkan sifat-sifat takabur, sifat sombong, dan jauhi sifat riya. Lakukanlah sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh riya celai. Kalau salamuku awak adalah pengurus masjid, bukan pengurus masjid lah kuah. Tahu-tahu berhenti jadi pengurus masjid, ndak datang ke masjid lagi. Berarti salamuku nyoria itu. Dek karena pengurus, bukan karena Allah. Ingat itu, nyoria itu tipis, halus. Dan itu adalah permainan daripada sifat-sifat iblis yang ada di dalam diri. Baik Bapak Ibu, rincian kajian ini adalah kajian tauhid. Ini dalam kajian wirid biasanya dibahas. Dalam waktu yang sedikit ini, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, dalam penyampaian tadi kok kurang lama manihnya, mohon maaf tersinggung dek kanaya, talantung dek turun yang tidak pada tempatnya. Saya atas nama pribadi dan keluarga, alhamdulillah Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu hadir ke sini 1, 2, mohon doanya Bapak Ibu. Yang dulu sokatu musolah dia dacil di sini. Sebelum nambah tampil lo. Itu dia sekarang. Muhammad Syahdan As-Sobri, kelas 2 di MAPK Padang Panjang. Berkat doa Bapak Ibu dapat beasiswa dia. Mohon doanya Bapak Ibu, dia mau ke Timur Tengah katanya. Abangnya sudah daftar dan mudah-mudahan Allah izinkan. Dan ini yang kedua, adiknya baru pulang ke Pekanbaru, program Hafiz Quran baru pulang. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Banggalah Bapak Ibu kalau anak awak lai berada di agama. Ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja. Doakan saudara kita yang di Palestina. Doakan selalu, karena mereka itu benteng pertahanan kita. Mereka ditembak, dibunuh, sampai saat ini dalam sholat masih dibunuh di Masjidil Aqsa. Dan doakan pemimpin-pemimpin kita agar Allah berikan pemimpin yang terbaik, dan doakan anak-anak kita. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.